Halo, di video kali ini kita akan bahas contoh soal dan pembahasan untuk mata kuliah manajemen keuangan sebelum UAS. Saran aku sambil lihat soalnya di bank soal ya, karena soalnya itu panjang-panjang. Pasti aku bakal bolak-balik slide gitu loh, takutnya kalian pusing. Oke, nih lihat nomor 1 aja. Biaya modal tuh 2 slide soalnya. Jadi sambil buka soalnya di bank soal ya. Kita langsung, karena panjang kayak gini, kita langsung aja lihat apa sih yang ditanyain. Menghitung biaya modal jangka panjang. Ini tuh KD. Tapi khusus untuk KD, kita nggak bisa berhenti di KD aja. Harus nyampe KD tax. Oke? Saham preferen, itu KP. Biaya laba ditahan, itu KS. Dan biaya penerbitan saham biasa baru itu KNS. Karena di sini tuh yang diketahuinya banyak banget dan nggak semua angka-angka ini tuh bakal dipakai. Ini tuh ada yang jebakannya gitu loh. Jadi kalian harus tahu apa aja sih si rumus-rumus dari KD Tax, KP, KS, KNS. Terus yang kedua katanya WACC atau KA gitu. Kita langsung aja gimana sih caranya. Yang pertama itu biaya modal hutang jangka panjang. Itu atau KD. Khusus untuk KD kita sampai teks ya. Nggak boleh berhenti di KD sini aja. Harus nyampe sini. Nah, apa ya? Ini dulu deh. KD itu rumusnya I besar. I besar itu bunga tapi dalam nominal mata uang. Jadi si I itu ada rumusnya nih. I kecil atau bunga yang biasanya tuh persen, nih 10%, dikali M. M itu nilai nominal. Terus kalau misalkan dilihat dari soal nih, katanya perusahaan dapat meningkatkan pinjaman dengan menjual obligasi nilai nominalnya sebesar $1,000. Nah, ini M. Yang si nilai nominal tadi. Terus tingkat bunga kuponnya 10%. Yang ini I. Jadi buat I kecil. Jadi buat untuk cari I besar, si $1,000 harus dikali dengan 10%. Gitu. Terus udah ketemu nih si I besarnya. M juga udah ketemu. Nah, ND. ND ini apa? ND tuh uang yang benar diterima perusahaan. Tadi kan katanya kalau misalkan kita jual si obligasinya, kita bakal terima $1,000. Tapi ternyata ada biaya-biaya yang membuat perusahaan nggak bisa nerima sebesar $1,000. Katanya ada potongan nih $30 untuk memperlancar penjualan. Terus si perusahaan juga harus membayar biaya penerbitan sekuritas sebesar $20. Jadi otomatis yang diterima perusahaan tuh $1,000 dikurangi $30 dikurangi $20. Itu namanya ND gitu. Jadi ND-nya $950. Udah ketemu kan semuanya, I besar, M, ND, N, tinggal N kecil. N kecil tuh lamanya atau durasi. Lihat nih. Katanya untuk 10 tahun. Berarti ini N kecil. Tinggal masukin aja ke rumusnya. M min ND, M-nya 1.000 dikurangi 950, 50. Terus dibagi 10 jadi 5. 5 ditambah 100, 105. Terus 1.000 ditambah 950, 1.950 dibagi 2, 975. Jadi KD-nya 105 per 975, 0,1076. Dan harus di dalam persen, oke? Dalam persen. Udah ketemu KD-nya. Nah, kita cari KD teks. Sedangkan teks nih, kalian harus baca soal sampai bawah. Karena biasanya teks tuh pajak ada di akhir-akhir soal. Dan harus di desimal, oke? Harus desimal. Nih,
jadinya 0,3. KD tax sama dengan KD udah ketemu 10,76% dan ini nggak usah dijadiin desimal. Terus dikaliin 1 min taxnya 0,3. Jadi 1 min 0,3, 0,7 dikali 10,76%. Jadi KD taxnya udah deh ketemu 7,53%. Jadi biaya modal utang jangka panjang setelah pajak adalah 7,53%. Lalu ada saham preferen atau KP. KP ini rumusnya DP per NP. DP itu dividen tetap saham preferen dalam mata uang, dalam satuan mata uang. Jadi si harga saham preferen ini harus dikaliin sama si persenan dividen. Kalau misalkan kalian lihat di soal, lihatnya saham preferen, katanya harga si saham preferen atau nilai nominalnya dia $100. Terus katanya persenan dividennya itu 11%. Jadi untuk si DP harus kalian kaliin nih 100% si nilai nominal atau harga saham preferennya dikaliin persenan dari dividen. 100 dikaliin 11% itu $11. Terus NP nih. NP tuh sama kayak ND. Cuma ND kan buat biaya modal hutang yang panjang. Nah, kalau misalkan NP ini buat di saham preferen. NP ini uang yang benar-benar diterima perusahaan. Katanya kan tadi harga saham preferennya tuh ada $100 kan. Tapi ternyata ada biaya lagi nih, biaya penerbitan. Yaitu $4. Jadi harus dikurangi $4. 100 dikurangi $4, yaitu $96. Udah ketemu nih DP-nya 11 per NP-nya 96. Jadi KP-nya 0,1145. Ingat harus dalam persen. Jadi biaya modal atas penerbitan saham preferen adalah 11,45%. Selanjutnya biaya laba ditahan. Laba ditahan tuh sama aja kayak saham biasa beredar. KS itu rumusnya D1 per P0 tambah G. D1 ini harapan dividen yang akan dibagikan di masa yang akan datang. P0 ini harga sahamnya dan G ini adalah pertumbuhan dividen gitu. Kita lihat ke soal deh ya. Nah, tadi kan laba ditahan, tapi kalau misalkan yang laba ditahan, kalian harus lihat juga saham biasa. Karena laba ditahan tuh sama aja kayak saham biasa. Oke. Nah, lihatnya dari sini berarti saham biasa perusahaan sekarang dijual dengan harga $80. Berarti harganya $80. Perusahaan mengharapkan dapat membayar dividen $6. Nah, ini D1. Oke, karena di soalnya dia perusahaan mengharapkan, berarti belum terjadi dong. Berarti si orang-orang ini perusahaan ini belum dapat dividen kan? Berarti D1-nya langsung $6. Tapi kalau misalkan statementnya kayak jika dividen terakhir yang telah dibagikan, berarti udah terjadi dong. Berarti rumusnya nggak bisa langsung kayak gini. D1-nya bukan $6. Kalau misalkan telah. Rumusnya D1 tuh, kalau misalkan yang katanya telah, D0 dikali ya, 1 tambah G, oke? Karena di sini perusahaan mengharapkan berarti belum terjadi. Jadi si D1-nya langsung $6. Dividen perusahaan meningkat. Meningkat dividennya berarti ini G. Biaya penerbitan sekuritas katanya $4 nih. Kan tadi si saham biasa perusahaan tuh dijual $80. Tapi ada biaya $4. Berarti yang diterima, yang benar-benar harga saham tuh si P0 bukan 80, tapi 80 dikurangi biaya $4 gitu. Coba kita langsung lihat di diketahuinya aja. Nih tadi D1-nya udah $6, G-nya pertumbuhannya 6%, harganya katanya 80, ada biaya $4. Nah, ini yang aku maksud tadi P0.
si atau harga saham. Harga saham yang bener-benernya itu 80 dikurangi 4 dolar, yaitu 76 dolar. Nanti kalian masukin, diketahuinya udah ada semua nih. D1-nya 6 per P0, P0 tuh 76 dolar. Nah ini jadi 0,0789 diubah jadi persen. Oke, yang G nggak usah kalian ubah jadi persen. Ini aja nanti yang diubah. Si 7,89 jadi persen ditambah 6%. Jadi KS-nya udah ketemu deh, 13,89%. Jadi, biaya modal laba ditahan atau saham beredar adalah 13,89%. Gitu. Selanjutnya itu biaya penerbitan saham biasa baru. Nah, ini tuh sebenarnya lanjutan dari biaya laba ditahan. Jadi, D1, G-nya pasti sama. D1-nya sama 6 dolar, G-nya juga sama 6%. Yang beda itu NS-nya atau si harga sahamnya. Kan katanya di soal tuh penerbitan saham baru tuh dia ada biaya lagi, biaya diskon 4 dolar. Jadi yang tadi kita udah ketemu P0-nya 76 dolar harus dikurangi dengan biaya yang baru, biaya diskon tadi nih 4 dolar. Jadi 76 dolar dikurangi 4 dolar yaitu 72 dolar. Udah ketemu nih semua yang diketahuinya. D1-nya 6 per NS-nya 72, terus ini nanti 0,0833 harus dijadiin persen, nanti ditambahin si G-nya 6%. Jadi KNS sama dengan 14,33%. Jadi, biaya modal penerbitan saham biasa baru adalah 14,33%. Yang kedua katanya ditanyainnya WACC kan? Atau KA. Sebenarnya WACC tuh rumusnya W atau bobot dikaliin K. Tapi karena di soal dia tuh cuma diketahui si bobotnya atau proporsinya tuh cuma saham utang jangka panjang, saham preferen, sama modal saham biasa. Enggak diketahui yang saham biasa baru itu kan. Jadi kita nggak usah masukin si KNS. Oke, cukup nyampe KS. Dan si proporsi modal ini kalian harus dijadiin desimal. Udah itu WD tuh kalian dapat udah didesimalin 0,4 dikali KD tax. Tadi kan kita udah hitung-hitung juga kan? 7,53, tapi kalau yang KKK ini nggak usah dijadiin desimal, cukup yang W doang, oke? Kaliin 7,53% ditambah WP atau bobotnya si preferen 0,15 dikaliin KP 11,45% ditambah WS 0,45 dikali KS itu 13,89%. Udah kayak gitu kalian kali-kaliin, tambah-tambahin, didapatkanlah KA 10,98%. Jadi WACC PT Jaya Setia adalah 10,98%. Lanjut untuk nomor 2 yaitu analisis leverage. Katanya di soal penjualan yang diharapkan oleh PTX adalah 15.000 unit, berarti ini Q. Dengan harga jual, harga berarti dia ini price atau P. Biaya variabel 100, berarti variable cost atau FC. Biaya tetap itu, tadi VC, ini FC, fixed cost. Sebesar 1 juta. Katanya hitunglah besarnya DOL bila penjualan Q-nya 15.000 unit. DOL. Kalau misalkan ditanyainnya, hitunglah besarnya leverage operasi. Artinya sama aja ya, berarti itu dicari DOL-nya. Terus langsung aja pengerjaan nomor A ini. DOL punya rumus yaitu Q dikali P min VC per Q kali P min VC dikurangi FC. Tadi kan Q, P, VC, dan FC-nya udah ketemu kan? Berarti kita tinggal masukin aja nih si angka-angka tadi. Yang P min VC 200 min 100, 100 dikali Q 15.000 jadi 1.500.000. Ini juga
P min VC 200 min 100, 100 dikali 15.000, 1.500.000 dikurangi 1 juta jadi 500. Jadi DOL-nya 1.500.000 bagi 500 sama dengan 3. Kesimpulannya, jadi setiap perubahan naik atau turun tingkat penjualan sebesar 1%, akan ada perubahan naik atau turun EBIT sebesar 3 kali perubahan naik atau turun penjualan. Ini 1%-nya dari mana? 1% di sini tuh udah mutlak. Kesimpulannya tuh bakal kayak gini. Kenapa sih kesimpulannya harus kayak gini? Karena si leverage operasi ini fungsinya untuk melihat seberapa besar perubahan EBIT bila tingkat penjualannya berubah. Lanjut yang B, katanya apabila terjadi kenaikan atau penurunan, kenaikan atau penurunan penjualan sebesar 20%. Kenaikan atau penurunan nih artinya delta. Delta apa? Delta penjualan. Berarti delta penjualan nih 20%. Bagaimana pengaruhnya terhadap laba usaha? Laba usaha itu sama aja kayak EBIT. Buktikan jawaban Anda. Jadi diketahuinya tuh tadi delta penjualan sebesar 20% kan? Terus ditanyainnya EBIT-nya, delta EBIT-nya. Caranya kita pakai rumus DOL satu lagi, yaitu DOL sama dengan delta EBIT per delta penjualan. Karena kita kan udah ketemu kan DOL-nya tadi 3. Tinggal masukin aja DOL-nya 3 sama dengan delta EBIT yang ditanyain tadi per delta penjualan 20%. Kita pindah ruasin, si 20% ini naik ke atas. Jadi bentuknya kali. 3 dikali 20% sama dengan delta EBIT. Delta EBIT sama dengan 60%. Jadi jika terjadi kenaikan atau penurunan penjualan sebesar 20%, maka laba perusahaan atau EBIT akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 60%. Gitu. Lanjut yang C. Katanya misalkan dari contoh PTX di atas, perusahaan memperoleh laba operasi. Laba operasi ini sama aja kayak EBIT. Sebesar 500.000. Perusahaan menggunakan utang yang menyebabkan perusahaan harus membayar bunga sebesar Rp 100.000. Bunga, tapi dia bentuknya rupiah. Berarti dia udah I besar. Bunga yang berbentuk mata uang, satuan mata uang. Dividen per lembar saham preferen adalah sebesar Rp4 dengan jumlah saham preferen beredar sebanyak 1.000 lembar. Jadi, kan harga dividennya katanya dia Rp4. Terus yang beredar sebanyak 1.000 lembar. Berarti dividen saham preferennya itu 4 dikali 1.000. Itu 4.000. Gitu ya. Jadi harus dikaliin nih. Buat cari si dividen SP-nya ini dengan harga dividen dikali si lembar saham yang beredar. Katanya juga ada pajak 30%. Jangan lupa pajak wajib dijadiin koma. Oke? Jadi 0,3 teksnya. Maka hitunglah DFL. Kalau di soal ditanyainnya hitunglah leverage keuangan, artinya sama aja itu dicari DFL-nya. Oke? Lanjut aja, yang tadi kita udah highlight, ditulis diketahui. Ada nih EBIT-nya, I besarnya, sebesar 100.000, terus ada dividen SP tadi, 4 dikali 1.000 lembar, Rp4 dikali 1.000 lembar, jadi Rp4.000. Terus teksnya 0,3. Tanyain DFL. DFL ini punya rumus nih. EBIT per EBIT min dividen XP kali 1 per teks, min I dikali DEP. I kali DEP tuh sama aja, ini tuh I besar. Karena di soal kita udah, si bunganya udah diketahui dalam bentuk nominal satuan mata uang, jadi kita nggak usah kaliin I kali DEP ini, karena emang udah langsung aja ini. Kita masukin, gitu nih, kayak gini nih, gitu. Tadi EBIT-nya katanya 500.000 per 500.000 EBIT dikurangi dividen SP 4.000 dikali 1 min teks 1 per 0,3
min lagi sama I besar, yaitu 100.000. Jumlah-jumlah dibagi, terus DFL-nya ketemu 1,29. Kesimpulannya, jadi setiap perubahan EBIT sebesar 1%, maka EPS akan mengalami perubahan sebesar 1,29 kali dari perubahan EBIT. Ini 1% sama kayak tadi ya, yang di DOL emang udah mutlak di kesimpulannya tuh kayak gini. Kenapa kesimpulannya kayak gini bentukannya, kata-katanya? Karena leverage keuangan itu fungsinya untuk mengetahui seberapa besar perubahan naik atau turun EPS bila EBIT mengalami perubahan naik atau turun. Gitu. Lanjut yang nomor D. D katanya dengan meningkatnya penjualan. Meningkatnya berarti delta. Delta apa? Delta penjualan sebesar 20%. Mengakibatkan laba operasi atau EBIT naik. Berarti apa? Delta EBIT. Delta EBIT berapa? 60%. Berapakah peningkatan EPS? Peningkatan EPS berarti delta EPS yang ditanyainnya. Buktikan jawaban Anda. Nah, yang tadi kita udah ketemu kan delta EBIT-nya 60%. Jangan lupa dijadiin koma. Terus DFL, karena kita pakai rumus salah satu DFL, di mana DFL sama dengan delta EPS per delta EBIT. DFL yang tadi kita udah ketemuin 1,29 sama dengan delta EPS yang ditanyain per delta EBIT 0,6. Jadi si 0,6 ini pindah ke atas, jadi kali kan. Delta EPS sama dengan 1,29 kali 0,6. Delta EPS itu 0,774. Jangan lupa diubah jadi persen. Jadi 77,4%. Kesimpulannya, jadi dengan meningkatnya penjualan sebesar 20%, meningkatkan laba operasi atau EBIT naik 60%. EPS akan meningkat sebesar 77,4%. Yang terakhir itu ada hitunglah indeks angka leverage total. Leverage total ini artinya DTL yang ditanyainnya. Apa sih rumus DTL? DTL tuh rumusnya DOL dikali DFL. Kan kita udah masing-masing tadi ngitung kan dan udah ketemu hasilnya. DOL didapatkan 3, DFL 1,29. Jadi DTL 3 dikali 1,29 sama dengan 3,87. Kesimpulannya jadi indeks angka leverage total pada PTX adalah 3,87. Selanjutnya soal nomor 3, analisis EBIT EPS. Di sini kita punya soal perusahaan C itu memiliki dua rencana sebagai berikut. Rencana A, seluruh kebutuhan dana investasi sebesar 3 juta dengan menggunakan saham, di mana setiap lembar saham dijual dengan harga $20 per lembar. Kemudian rencana B itu mengeluarkan surat hutang sebesar $2 juta dengan bunga 11% per tahun. Sedangkan 1 juta lagi diperoleh dengan menjual saham biasa seharga $20 per lembar. Nah, pajaknya adalah 34% dan kita diminta untuk mencari indifference point antara kedua alternatif tersebut. Nah, di sini kita ketahui nih bahwa perusahaan C ini dia punya dua rencana, di mana yang rencana A itu seluruh kebutuhan modalnya dia, seluruh kebutuhan dana investasinya dia itu dibiayai dengan menggunakan saham, yaitu sebesar 3 juta. Sedangkan pada rencana B, 3 jutanya itu dia dapatkan dengan mengeluarkan surat hutang sebesar 2 juta dan 1 juta lagi dengan menjual saham biasa. Nah, untuk mencari indifference point, pertama kita harus tahu dulu nih struktur modal dari masing-masing rencana. Gimana caranya? Yaitu dengan membagi antara modal dengan total pendanaan yang dibutuhkan. Di sini rencana A itu kita ketahui bahwa seluruh modalnya itu dia dapatkan dengan menggunakan saham atau dengan menggunakan modal sendiri. Nah, oleh karena itu berarti struktur modalnya itu kita tahu nih bahwa rencana A itu adalah modal sendiri atau saham itu adalah 3 juta dan kemudian utangnya itu adalah 0. Berarti struktur modalnya tinggal kita bagi nih, utang dengan totalnya.
3 tambah 0 kan 3 juta. Berarti utang 0 dibagi sama 3 juta dikali 100%. Kita dapatkan 0%. Berarti struktur modal dari rencana A itu adalah 0%. Kemudian kita cari struktur modal dari rencana B. Kita ketahui bahwa sebelumnya dia bilang utangnya itu adalah 2 juta dan kemudian menjual saham biasa itu adalah 1 juta. Nah, berarti modal sendirinya itu adalah 1 juta, kemudian utangnya itu adalah 2 juta. Berarti struktur modalnya bisa kita dapat dari utang dibagi total pendanaannya tadi. Berarti 2 juta dibagi 1 tambah 2 juta, 3 juta. Berarti 2 juta bagi 3 juta dikali 100%, kita dapat 0,6667. Ini ketika kita jadikan persen, kita dapat 66,67%. Oleh karena itu kita ketahui bahwa struktur modal untuk rencana B itu adalah 66,67%. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita dalam mencari indifference point nanti, kita harus mencari tahu dulu nih beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya itu adalah I atau bunga dalam nominal, kemudian tax, pajaknya, kemudian dividen saham preferennya, kemudian jumlah saham beredar dari masing-masing struktur modal. Nah, di sini pertama kita cari tahu dulu nih, berapa sih I besarnya atau bunga dalam nominal dari masing-masing struktur modalnya. Pertama, I 0%. I dari struktur modal 0% itu bisa kita dapat dari bunga dikalikan dengan utang. Nah, dari soal ini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa ketika si perusahaan C ini mengeluarkan surat hutang, dia akan memberikan bunga sebesar 11% per tahun. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa bunganya adalah 11%. Nah, pada struktur modal 0%, si perusahaan itu tidak mengeluarkan surat hutang, atau dengan kata lain, utangnya adalah $0. Oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan I besar dari 0% ini adalah 11% dikalikan 0. Oleh karena itu, bunga dalam nominal dari struktur modal 0% adalah 0. Kemudian, kita cari nih I besar dari struktur modal 66,67%. Caranya sama, yaitu dengan bunga dikalikan dengan utang. Tadi bunganya kita ketahui 11%, kemudian kita kali dengan utang. Nah, pada struktur modal 66,67%, kita ketahui bahwa utangnya adalah 2 juta. Oleh karena itu, 11% dikali 2 juta, kita dapat $220.000. Nah, pajak ini udah diketahui di soal sebelumnya bahwa pajaknya itu adalah 34%. Dan ketika kita jadikan nominal, kita dapatkan 0,34. Kemudian untuk dividen saham preferen itu biasanya juga akan disebutkan di soal. Namun karena pada soal ini itu tidak ada satupun yang membahas mengenai dividen saham preferen yang dikeluarkan oleh perusahaan C, oleh karena itu bisa kita tulis 0 karena memang di soal tidak disebutkan. Nah, kemudian untuk mencari jumlah saham beredar dari masing-masing struktur modal itu kita bisa dapatkan dari total pendanaan dibagi harga per lembar saham. Total pendanaan di sini itu maksudnya adalah total pendanaan yang dibiayai oleh saham. Nah, di sini pada struktur modal 0% kita ketahui bahwa yang menggunakan saham atau modal sendirinya itu adalah 3 juta. Berarti 3 juta dibagi dengan harga per lembar saham. Di sini juga kita ketahui bahwa setiap lembar saham itu dijual dengan harga $20 per lembar. Oleh karena itu, 3 juta dibagi 20, kita dapatkan 150.000 lembar. Kemudian sama juga nih untuk jumlah saham beredar pada struktur modal 66,67%. Nah, pada struktur modal 66,67% kita ketahui bahwa yang dibiayai oleh saham itu adalah 1 juta. Nah, makanya di sini kita tulis 1 juta dibagi dengan harga per lembar saham. Sama di sini juga dia bilang bahwa dia menjual saham biasa seharga $20. Oleh karena itu, 1 juta dibagi $20, kita dapatkan 50.000 lembar. Nah, kemudian untuk mencari indifference point, itu kita bisa menyamadengankan EPS dari masing-masing struktur modal. Atau EPS 0% sama dengan EPS 66,67%. Nah, di sini kita ketahui bahwa rumus dari EPS itu adalah EBIT dikurangin I besar dikali 1 min tax dikurangin dividen SP
per jumlah saham beredar. Nah, karena di sini ada 2 ya, jadi kita lambangkan dengan masing-masing struktur modalnya nih. Berarti untuk EPS 0% itu kita butuh EBIT 0% dikurangi dengan I besar 0% dikali 1 min tax dikurangi dividen SP dibagi jumlah saham beredar milik struktur modal 0%. Begitu juga untuk yang 66,67%. Berarti kita butuh EBIT dari 66,67% dikurangi I besar dari struktur modal 66,67% dikali 1 min tax dikurangi dividen SP per jumlah saham beredar milik 66,67%. Nah, kemudian kita udah tahu nih rumusnya, tinggal kita masukkan dengan yang udah kita dapatkan sebelumnya. Nah, EBIT di sini tetap kita tulis EBIT karena memang untuk dalam hal EPS sama dengan EPS ini kita akan mendapatkan EBIT terlebih dahulu. Berarti EBIT-nya tetap ditulis EBIT. Berarti EBIT 0% dikurangi dengan I besar dari 0%. Sebelumnya kita dapatkan I besar dari 0% adalah 0. Berarti kita tulis nih di sini 0. Kemudian dikali dengan 1 min tax, taxnya itu adalah 0,34 dan dikurangi dividen SP. Dividen SP-nya adalah 0 juga. Dibagi jumlah saham beredar milik 0%. Jumlah saham beredar milik 0% adalah 150.000 lembar. Di sini kita tulis 150.000. Sama juga dengan yang struktur modal 66,67%. Di sini EBIT-nya tetap kita tulis EBIT. Kemudian I besar dari struktur modal 66,67% itu adalah $220.000. Kita tulis ya di sini 220.000, kemudian dikali dengan 1 min tax, taxnya adalah 0,34 dikurangi dividen SP dikurangi 0 dibagi jumlah saham beredar milik 66,67%, yaitu 50.000 lembar, 50.000. Nah, ini bisa kita kali setelah kita menghitung nih ya, kan EBIT 0% dikurangi 0 tetap ya EBIT 0% dikali sama 1 min 0,34 yaitu 0,66 dibagi 150.000. Di sini juga sama, EBIT tetap dikurangi dengan 220.000 dikali 1 min 0,34 dikali 0,66 dibagi 50.000. Nah, ini kita kali silang. Jadi ini dikali dengan ini dan ini dikali dengan ini. Makanya kita dapat EBIT 0% dikali 0,66 dikali 50.000. Kemudian juga sama nih di sini. EBIT 66,67% dikurangi 220.000 dikali 0,66 dikali sama 150.000. Jadi di sini kita kali silang. Kemudian kita dapatkan nih bahwa 0,66 dikali 50.000 kita dapat 33.000. Ini juga sama, 0,66 dikali 150.000 kita dapat 99.000. Ketika kita jabarkan, kita bisa dapatkan 33.000 EBIT sama dengan 9, ini kita kali pelangi ya. Jadinya 99.000 EBIT dikurangi 220 dikali sama 99, berarti 21M 780 juta. Nah, terus karena sebenarnya ini EBIT yang ada di sini itu sama aja, berarti kita hilangkan aja nih, bisa kita hilangkan untuk penamaan EBIT. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi ini EBIT milik siapa, bisa langsung kita hilangkan aja. Berarti di sini kan berarti tinggal 33.000 EBIT sama dengan 99.000 EBIT dikurangi 21,780M. Nah, di sini kita cari nilai EBIT-nya. Kita pindah ruas ya. Berarti di sini jadinya plus 21,78M. Terus di sini juga kita pindahkan jadi 99.000 EBIT dikurangi 33.000 EBIT. 66.000 EBIT sama dengan 21,780M. Berarti bisa kita dapat bahwa EBIT itu nanti hasilnya adalah $330.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari EBIT-nya, kita cari untuk nilai EPS-nya. Nah, caranya itu kita dengan mensubstitusikan EBIT sama dengan 330.000 yang tadi sudah kita dapat ini ke salah satu EPS. Bebas mau masukin ke EPS dari struktur modal 0% ataupun dari struktur modal 66,67%, karena nantinya kita akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, jadi bisa dicari untuk bisa menggunakan yang paling mudah. Nah, di sini kita cari, kita masukkan ke EPS struktur modal dari 0% ya. Nah, di sini kita dapat nih bahwa rumus dari EPS 0% itu adalah EBIT dikurangi I besar dikali 1 min tax
dikurangi dividen SP per jumlah saham beredar. Nah, di sini itu EBIT-nya tadi udah kita dapatkan 330.000, kemudian dikurangi I besar dari 0% tadi ya, itu adalah 0. Makanya kita di sini tulis 0 dikali 1 min tax, yaitu 0,34 dikurangi dividen SP 0 per jumlah saham beredar milik 0%, yaitu 150.000 lembar. Nah, berarti di sini kita dapat 330.000 dikali 0,66 dibagi 150.000, yaitu 1,452. Nah, dari sini itu bisa kita simpulkan nih bahwa indifference point atas struktur modal 0% dan struktur modal 66,67% itu akan menghasilkan nilai EPS yang sama, yakni senilai 1,452 per lembar pada tingkat EBIT senilai 330.000. Soal nomor 4 yaitu capital budgeting. Di sini kita punya soal yang A. PT Surya Agung itu dia mempertimbangkan untuk membeli ruko sebagai kantor cabang dengan harga 1,8 M. Adapun biaya notaris adalah 10% dari harga beli dan pajak akte jual beli adalah sebesar 20% dari harga beli. Kebutuhan setup kantor adalah 50 juta, lalu perusahaan juga membutuhkan modal kerja sebesar 150 juta. Hitunglah investasi awal pembelian ruko tersebut. Kemudian soal yang B, itu ada PT Surya Agung, dia memperkirakan bahwa ruko baru tersebut layak untuk dijadikan cabang potensial selama 5 tahun, di mana prediksi pendapatan PT Surya Agung atas pembukuan cabang tersebut di tahun pertama adalah 600 juta, lalu di tahun kedua dan ketiga pendapatan tersebut akan naik 40%, sedangkan pada tahun keempat dan kelima akan naik 60%. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, perusahaan membayar biaya operasional dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1. Biaya gaji itu adalah pada tahun pertama itu sebesar 80 juta, kemudian naik 5% setiap tahunnya. Nah, yang kedua itu ada biaya utilitas, pada tahun pertama itu sebesar 25 juta dan akan naik 6% setiap tahunnya. Kemudian pada yang ketiga itu ada biaya pemasaran, pada tahun pertama itu sebesar 75 juta dan akan naik 15% setiap tahunnya. Dan biaya keamanan itu pada tahun pertama sebesar 10 juta dan akan naik 10% setiap tahunnya. Dan biaya depresiasi yaitu pada tahun pertama sebesar 508 juta dan akan tetap untuk tahun-tahun yang berikutnya. Nah, adapun pajak penghasilan itu ditetapkan sebesar 20%. Hitunglah aliran kas masuk pembukaan cabang baru PT Surya Agung. Nah, yang C itu lanjutannya nih. Dia bilang bahwa waktu berjalan dengan cepat dan sampailah cabang PT Surya Agung di akhir tahun kelima. Perusahaan tidak akan memperpanjang pembukaan cabang ini. Hitunglah aliran kas internal atas penutupan cabang ruko tersebut bila mana perusahaan berniat menjualnya. Perusahaan menganggap harga jual bangunan hanya bernilai 2,6 M. Namun ketika ditawarkan ke pasar properti, ruko sudah ditawar 3 M. Hitunglah terminal cash flow-nya. Oke, jadi kita coba selesaikan satu-satu. Yang pertama untuk soal A. Di sini dia bilang bahwa PT Surya Agung ini tuh dia ingin membeli ruko sebagai kantor cabang yang akan digunakan sebagai kantor cabang dengan harga 1,8 M. Nah, di sini dia dikenakan oleh biaya notaris, terus juga ada pajak akte jual beli, terus juga dia membutuhkan setup kantor nih, dia membutuhkan beberapa kebutuhan untuk setup kantor dan juga dia membutuhkan modal kerja. Dan di sini kita disuruh menghitung investasi awal dari pembelian ruko tersebut. Jadi investasi awal itu adalah semua aliran kas keluar atau uang yang dibelanjakan untuk mendanai suatu proyek. Jadi dana yang diperhitungkan itu tuh bukan cuman dana untuk membeli asetnya aja, tapi semua dana yang dibutuhkan untuk supaya si aset tersebut itu siap untuk digunakan. Oleh karena itu, kita bisa dapat investasi awal untuk pembelian ruko itu dengan cara menjumlahkan semua kebutuhannya si PT Surya Agung ini. Pertama, dari dia membeli ruko, terus kemudian dia membayar biaya notaris, kemudian dia juga membayar pajak akte jual beli, kemudian dia juga
membeli kebutuhan setup kantor, terus juga dia mengeluarkan modal kerja, itu semuanya dijumlahkan sehingga kita bisa mendapatkan investasi awal dari pembelian ruko tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya jawabannya, bahwa harga rukonya itu seperti yang udah disebutkan di soal itu adalah 1,8 M, kemudian biaya notaris itu disebutkan di soal bahwa biaya notarisnya adalah 10% dari harga beli. Oleh karena itu 10% dikali 1,8 M. 10% dikali 1,8 M, yaitu 180 juta. Nah, untuk pajak akte jual belinya, itu juga sama nih. Dia bilang sebesar 20% dari harga beli. Berarti 20% dikali 1,8 M, kita dapatkan 360 juta. Kemudian biaya setupnya udah disebutkan di soal sebesar 50 juta, modal kerjanya udah disebutkan di soal sebesar 150 juta. Nah, ini semua kita jumlahkan nih, 1,8 M ditambah 180 juta, ditambah 360 juta, ditambah 50 juta, ditambah 150 juta, kita dapatkan 2,54 M. Berarti investasi awal PT Surya Agung untuk membuka cabang adalah sebesar 2,54 M. Nah, kemudian untuk yang soal nomor B, itu kita lihat nih bahwa si PT Surya Agung ini setelah membangun ruko tadi, setelah membeli ruko tadi, dia ini memperkirakan bahwa ruko tersebut itu layak nih untuk dijadikan cabang potensial selama 5 tahun. Jadi, si PT Surya Agung ini tuh dia memperkirakan bahwa ruko tersebut itu bisa bertahan selama 5 tahun. Di mana si PT Surya Agung ini dia memprediksi dia akan mendapatkan pendapatan di tahun pertama itu sebesar 600 juta, lalu di tahun kedua, ketiga itu akan naik 40% dari yang tahun pertama, dari tahun sebelumnya, terus kemudian pada tahun keempat dan kelima itu akan naik sebesar 60%. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun itu, perusahaan harus membayar biaya operasional, yaitu ada biaya gaji, biaya utilitas, biaya pemasaran, biaya keamanan, dan biaya depresiasi. Nah, pajak penghasilan yang ditetapkan itu adalah sebesar 20%. Nah, kita disuruh menghitung nih aliran kas masuk pembukaan cabang baru PT Surya Agung. Jadi kita disuruh menghitung nih berapa sih aliran kas masuk operasi yang didapatkan oleh PT Surya Agung setelah si cabang barunya ini tuh beroperasi gitu. Nah, di mana aliran kas masuk ini itu bisa kita dapatkan dengan cara menghitung nih berapa sih uang yang didapatkan oleh si PT Surya Agung ini, kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan dengan cara pendapatan itu dikurangi oleh biaya-biaya, kemudian juga dikurangi oleh biaya depresiasi, dikurangi biaya pajak, dan lain sebagainya. Nah, untuk jawabannya itu bisa kita lihat nih di sini. Jadi, pertama itu kita tetapkan dulu nih, dia bilang si cabang baru ini akan diperkirakan akan beroperasi selama 5 tahun kan ya di soal. Oleh karena itu kita buat dulu nih. Tahun pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin tabel untuk 5 tahun. Kemudian kita tetapkan nih pendapatan yang didapatkan oleh si perusahaan tersebut, oleh PT Surya Agung ini. Nah, kita balik lagi ke soal. Kita lihat bahwa pendapatan yang diprediksinya itu adalah di tahun pertama adalah 600 juta. 600 juta. Oleh karena itu kita tulis nih di sini. Pendapatan pada tahun pertama itu adalah 600 juta. Kemudian untuk di tahun kedua dia sebutkan bahwa di tahun kedua dan ketiga pendapatan itu tuh naik sebesar 40%. Oleh karena itu kita hitung nih 40% dari 600 juta tuh berapa sih? Oh, 40% dari 600 juta itu 240 juta. Nah, oleh karena itu 240 juta itu kita tambahkan dengan 600 juta, kita dapat 840 juta. Berarti pendapatan pada tahun kedua itu adalah 840 juta. Nah, pendapatan pada tahun ketiga juga sama, dia mengalami peningkatan sebesar 40%. Nah, 840 juta dikali 40%, hasilnya berapa? Kita tambahkan dengan 840 juta, bisa kita dapat 1,176 M. Ini untuk pendapatan pada tahun ketiga. Nah, di sini kita balik lagi ke soal, kita lihat bahwa pada tahun keempat dan kelima, itu pendapatannya akan naik sebesar 60%. Berarti, pada tahun keempat, itu kita bisa lihat nih bahwa 60% dikali 1,176 M ini, kemudian hasilnya berapa? Kita tambahkan dengan 1,176, kita dapatkan 1,881,6 M. Nah, di sini
di tahun kelima juga sama, kita kalikan dengan 60% ditambah dengan 1.881.600.000. Nah, kita dapat nih bahwa 3,1 sekian M. Ibaratnya seperti itu ya, ini untuk pendapatan. Kemudian, pendapatan-pendapatan ini kita kurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beroperasi atau biaya operasionalnya. Nah, di sini kita balik lagi ke soal. Kita ketahui bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan itu mencakup 5 biaya ini. Biaya gaji, biaya utilitas, biaya pemasaran, biaya keamanan, dan biaya depresiasi. Oleh karena itu, kita masukkan nih ke sini. Biaya gaji, biaya utilitas, biaya pemasaran, biaya keamanan. Nah, jadi di sini gini, untuk biaya depresiasi itu memang kita masukkan belakangan. Jadi kita cukup fokus pada biaya operasionalnya aja, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk biaya depresiasi itu nanti akan masuk setelah setelah tabel yang ini. Gitu. Jadi fokus dulu pada 4 biaya yang atas. Nah, biaya gaji dia bilang nih bahwa pada tahun pertama itu adalah sebesar 80 juta dan akan naik 5% setiap tahunnya. Nah, karena itu biaya gaji pada tahun pertama itu tadi 80 juta, kemudian 5% dari 80 juta pada tahun kedua itu dia meningkat 5%. Kita cari nih 5% dikalikan dengan 80 juta, kita dapat 4 juta. Berarti 4 jutanya itu kita tambahkan dengan 80 juta, kita dapat 84 juta. Berarti pada tahun kedua dia mengalami peningkatan sebesar 4 juta. Ibaratnya kayak gitu. Kemudian di tahun ketiga dia naik lagi nih 5%. 5% dari 84 juta. 4.200.000. Berarti di tahun ketiga dia mengalami peningkatan biaya gaji sebesar 4.200.000. Makanya 84 juta ditambah 4.200.000 yaitu 88.200.000. Begitu juga untuk tahun keempat dan tahun kelima. Sama-sama ditambahkan 5%. Kemudian, untuk biaya utilitas, kita lihat di sini bahwa pada tahun pertama itu adalah sebesar 25 juta dan akan naik 6% setiap tahunnya. 25 juta, biaya utilitasnya itu adalah 25 juta pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua dia naik 6% sehingga hasilnya menjadi 26.500.000, kemudian pada tahun ketiga juga sama dia naik 6% sehingga hasilnya adalah 28.090.000, kemudian pada tahun keempat juga sama dia naik 6% sehingga menghasilkan 29.775.400. Kemudian pada tahun kelima dia juga naik 6% sehingga menghasilkan 31.561.924. Nah, untuk biaya pemasaran juga kita lihat nih di sini bahwa biaya pemasaran itu pada tahun pertama adalah sebesar 75 juta dan akan naik 15% setiap tahunnya. Berarti di tahun pertama biaya pemasarannya itu adalah 75 juta. Kemudian pada tahun kedua itu dia mengalami peningkatan sebesar 15% tadi ya. Berarti kan 86.250.000. Kemudian pada tahun ketiga itu dia mengalami peningkatan lagi sehingga menjadi 99.187.500. Kemudian pada tahun keempat itu dia mengalami peningkatan lagi sehingga menghasilkan sebesar 114.065.635. Kemudian pada tahun kelima dia juga mengalami peningkatan sehingga menghasilkan 131.175.468,8. Nah, selanjutnya untuk biaya keamanan itu kita balik lagi ke soal. Di sini ada pada tahun pertama itu yaitu sebesar 10 juta dan akan naik 10% setiap tahunnya. Karena itu pada biaya keamanan nih, kita dapatkan nih di tahun pertama adalah 10 juta, kemudian dia naik nih 10%. Berarti di tahun kedua jadi 11 juta, di tahun ketiga jadi 12.100.000, di tahun keempat jadi 13.310.000, kemudian di tahun kelima jadi 14.641.000. Nah, setelah kita tadi pendapatan ini dikurangi oleh biaya-biaya ini, kita bisa dapat EBITDA-nya. Kita dapat earning before interest and tax and depreciation itu kita bisa dapat si 600 juta dikurangi 80 juta dikurangi 25 juta dikurangi 75 juta dikurangi 10 juta kita bisa dapat 410 juta. Di tahun kedua juga sama, 840 dikurangi 84, dikurangi 26,5, dikurangi 86,25, dikurangi 11, kita dapat 632.250.000.
Di tahun ketiga pun juga gitu. 1,176 ini dikurangi oleh 88,2 dikurangi 22,09 dikurangi 99,187 dikurangi 12,1. Jadi kita bisa dapat 948.442.500. Kemudian di tahun keempat juga sama. Pendapatan dikurangi oleh semua biaya, kita dapatkan 1,631. Di tahun kelima juga sama. Pendapatan dikurangi oleh seluruh biaya, kita dapatkan 2,736. Nah, kemudian EBITDA ini kita kurangi dengan biaya depresiasinya. Dikurangi dengan biaya depresiasinya, di sini kita ketahui bahwa biaya depresiasinya itu adalah 508 juta dan akan tetap untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, di sini kita tulis semua nih bahwa tahun 1 sampai tahun kelima itu 508 juta. Kemudian, setelah itu kita bisa dapatkan EBIT-nya dengan cara mengurangi EBITDA dengan depresiasi. Berarti 410 juta dikurangi 508 juta. Kita dapatkan minus 98 juta. Nah, sama ke tahun keduanya juga, 632.250.000 dikurangi dengan 508 juta, kita dapat 124.500.000. Nah, begitu juga berlaku untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima. Dengan cara mengurangi EBITDA dengan depresiasi, bisa kita dapatkan EBIT. Kemudian, setelah kita mendapatkan EBIT ini, kita cari pajaknya itu berapa. Pajak yang dibebankan kepada perusahaan itu berapa. Nah, karena di sini dia minus, maka perusahaan tersebut dianggap tidak ada penghasilan kan di tahun pertama. Karena dia minus, berarti pajaknya pun juga nggak ada, 0. Nah, untuk di tahun kedua, karena dia positif nih, 124.500.000, berarti ada dikenakan nih pajak. Nah, sekarang kita lihat. Di soal, pajak penghasilan yang ditetapkan itu adalah sebesar 20%. Oleh karena itu, kita dapat nih 20% dari 124.500 itu kita dapat 24.850.000. Nah, sama juga untuk tahun ketiga. 20% dari 440 juta itu adalah 84 juta sekian. Begitu juga di tahun keempat dan kelima. Nah, selanjutnya setelah kita tahu pajak, kita bisa dapat nih laba bersih setelah pajaknya. Laba bersih setelah pajak itu bisa kita dapat dari EBIT dikurangi dengan pajak. Berarti kan ini di sini yang minus dikurangi 0, kita anggap tetap 0 ya, berarti labanya tuh nggak ada gitu kan. Nah, terus kemudian yang di sini 124.500 dikurangi dengan 24.850, kita dapat 99.400.000. Nah, begitu juga untuk di tahun ketiga, 3 juga sama, berarti 440 juta dikurangi 88 juta, kita dapat 352.338.000. Begitu juga di tahun keempat dan di tahun kelima. Nah, kemudian setelah kita dapat laba bersih setelah pajaknya, kita tambahkan lagi dengan biaya depresiasinya tadi. Biaya depresiasinya itu tadi ya di soal itu adalah 508 juta dan tetap setiap tahunnya. Oleh karena itu, dari tahun 1 sampai tahun kelima, semuanya kita tambahkan dengan 508 juta. Tambah 508, tambah 508, tambah 508, tambah 508, tambah 508. Oleh karena itu, aliran kasnya itu bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan laba bersih setelah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. 0 ditambah 508 juta, yaitu 508 juta, kemudian 99.400 ditambah 508 juta, bisa kita dapatkan 607.400, kemudian 352.338.000 ditambah 508 juta, kita dapat 860.338 juta, kemudian juga sama di tahun keempatnya, 899.071.180 ditambah 508 juta, kita dapat 1407071.180. Kemudian juga sama nih di sini 1782612.886 ini ditambah dengan 508 juta, kita dapat 2,29 M. Nah, aliran kas ini adalah aliran kas operasional setiap tahunnya. Jadi jawaban dari aliran kas masuk operasi itu adalah yang di bawah ini. Pada tahun pertama sebesar 508, pada tahun kedua sebesar 607, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang C. Yang C ini dia di sini bilang bahwa waktu ini udah berlalu nih, sehingga sampailah pada akhir tahun kelima, di mana perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang cabang ini. Jadi cabang ini mau ditutup lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini kita disuruh menghitung aliran kas terminal atas penutupan cabang ruko tersebut apabila perusahaan berniat menjualnya. Jadi setelah cabang ruko ini ditutup, perusahaan berniat untuk menjual si ruko ini.
Nah, perusahaan itu menganggap bahwa harga jual bangunan ini tuh cuma bernilai 2,6 M. Tapi ternyata pas dijual, itu ruko itu tuh terjual sebesar 3 M. Jadi pada awalnya si perusahaan ini dia menganggap bahwa dia akan mendapatkan 2,6 M aja nih. Tapi ternyata dia berhasil menjual ruko sebesar 3 M. Nah, kita di sini disuruh menghitung terminal cash flow-nya. Nah, terminal cash flow itu adalah semua uang, aliran kas masuk buat perusahaan dikarenakan proyek ini udah selesai. Jadi, setelah proyek ini selesai, perusahaan dapat aliran kas masuk sebanyak berapa gitu. Nah, di sini kan dia bilang ya bahwa perusahaan ini tuh nganggep cuma bernilai 2,6 M, tapi ternyata dia kejual 3 M. Berarti ada untung dong sebesar 400 juta kan. Ada untung tidak tertulis lah yang dirasakan oleh perusahaan. Jadi karena dia menganggap 2,6 cuma bisa kejual 2,6, ternyata dia dapat 3 M. Berarti kan dia dapat keuntungan sebesar 400 juta kan, keuntungan atas ekspektasinya dia lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, dari aliran kas terminal ini, pertama kita harus lihat dulu harga jual dari si bangunan tersebut. Harga jualnya kan tadi dibilang bahwa dia berhasil menjual sebesar 3 M kan. Nah, sedangkan yang diperkirakan oleh perusahaan itu adalah 2,6 M, ya kan? Nah, jadi nilai bukunya itu si perusahaan ini udah membukukan bahwa dia hanya akan terjual sebesar 2,6. Ternyata dia dapat 3 M. Berarti kan ada keuntungan kan atas nilai buku tersebut gitu. Jadi 3 M dikurangi 2,6 M kita dapat 400 juta. Nah, ini adalah keuntungan yang tadi aku bilang bahwa itu adalah keuntungan yang istilahnya ya keuntungan atas ekspektasinya dia lah. Nah, jadi dari sini karena pajak penghasilan tadi sebelumnya di soal ini dibahas ya, pajak penghasilannya itu adalah 20%, berarti si perusahaan akan dikenakan pajak sebesar 20% dari keuntungannya dia ini, yang 400 jutanya ini. Keuntungan atas nilai bukunya. Berarti 400 juta dikali 20%, kita dapat 80 juta. Dengan begitu, uang masuk yang akan diterima oleh perusahaan itu adalah 400 juta dikurangi 80 juta tadi ya, berarti keuntungan yang akan diterima perusahaan atas nilai bukunya itu adalah 320 juta. Ini setelah dikurangi pajak. Jadi keuntungan setelah pajaknya adalah 320 juta. Nah, di sini untuk mengetahui arus kas terminal atas penjualan ruko itu sebenarnya hanya tinggal mengurangi antara harga jual dikurangi dengan pajak. Jadi harga jual yang berhasil dijual sama perusahaan tadi kan adalah 3 M ya. Dan kemudian pajak atas keuntungannya tadi itu dia dikenakan pajak sebesar 80 juta. Oleh karena itu 3 M dikurangi 80 juta adalah sebesar 2 M 920 juta. Berarti arus kas terminal untuk PT Surya Agung tadi adalah 2,92 M. Untuk nomor 5 ini, materi untuk penganggaran modal. Katanya perusahaan Wicaksono Mandiri mempertimbangkan untuk mengganti salah satu mesin pres yang telah ada dengan mesin pres baru. Ada 3 alternatif nih katanya yang supplier tawarkan. Ada mesin pres A, B, C. Dan kesemuanya dengan cost of capital atau biaya modal sebesar 15%. Apa sih cost of capital nih? Ini tuh K. Nanti bakal digunain di NPV. Adapun penawaran selengkapnya sebagai berikut nih, katanya investasi awalnya ini buat mesin A, si CF0-nya itu 85.000, yang mesin B 60.000, mesin C 130.000. Tahunnya ada 1 sampai tahun ke-8. Dan yang 18.000 ini ke bawah, 12.000 ke bawah, 50.000 ke bawah nih apa sih? Ini tuh CFT atau aliran kas masuk operasi. Lalu dari informasi tersebut, hitunglah payback period untuk tiap mesin, maksimal katanya 5 tahun. Terus yang B, net present value atau NPV untuk setiap mesinnya. Yang pertama ini yang payback period, katanya yang mesin A investasi awalnya 85.000,
Kan tadi di soal cuma nyampe aliran kas masuk doang kan tabelnya. Selanjutnya kalian harus bikin tabel sisa investasi, di mana angka-angkanya tuh kalian dapetin dari ini, investasi awal kan 85.000, dikurangi aliran kas masuk pertama si CF1 18.000. 85.000 dikurangi 18.000 67.000. 67.000 dikurangi 18.000 49.000. 49.000 kurangi 18.000 31.000. 31.000 dikurangi 18.000 itu 13.000. 13.000 dikurangi 18.000 itu negatif 5.000. Udah negatif, stop. Stop di sini. Artinya kalian coret nih si tahun kelima. Nah, lihat nih, rumus interpolasi katanya nanti kalian harus pakai tahun sebelum negatif. Tahun negatif kan ada di tahun kelima kan? Berarti kita pakainya tahun 4. Totally semua angka-angkanya di tahun 4. Tahun sebelum negatif, 4. Ditambah sisa invest sebelum negatif. Sisa invest tahun keempat, berarti 13.000. Per aliran kas sebelum negatif, aliran kas tahun keempat, 18.000 per 18.000 gitu. 13.000 dibagi 18.000 itu 0,72. Jadi 4 ditambah 0,72, 4,72 tahun buat mesin A, payback periodnya. Tapi kan aneh nggak sih? Ini tuh 0,72 tahun hitungannya kan. Jadi kalian harus ubah per bulan. Caranya 0,72 ini dikali 12 bulan, jadi 8,66 bulan. Dan ini juga masih aneh kan? 0,66 bulan gitu, aneh aja. Jadi kita harus ubah si 0,66 ini dijadiin hari. 0,66 kali 30 hari, yaitu 20 hari. Kesimpulannya, jadi mesin A diterima karena periode pengembalian atau payback periodnya untuk mesin Pres A adalah 4 tahun, 8 bulan 20 hari. 4 tahun ini, 8 bulan 20 hari. Kenapa mesin diterima? Karena ini 4 tahun 8 bulan 20 hari. Sedangkan maksimalnya di soal 5 tahun kan, payback periodnya. Berarti ini tuh masih diterima lah, masih di bawah 5 tahun. Jadi masih bisa dipertimbangkan oleh perusahaan si mesin A ini, gitu. Contoh lagi nih, yang mesin B katanya investasi awalnya 60.000. Terus aliran kas masuk yang pertamanya CF1-nya 12.000. 60.000 dikurangi 12.000, 48.000. 48.000 dikurangi 14.000, 34.000. 34.000 dikurangi 16.000, 18.000. 18.000 dikurangi 18.000, 0. 0 dikurangi 20.000, itu min 20.000. Nah, kita harus stop di negatif. Oke, coret berarti kita tahun kelimanya ya. Kita pakai tahun keempat. Nih, yang tahun sebelum negatif berarti tahun keempat. 4. Terus sisa invest sebelum negatif. Sisa invest sebelum negatif berarti di tahun keempat. Sisa investnya 0. Per aliran kas sebelum negatif, berarti aliran kas tahun keempat, yaitu 18.000 per 18.000. 0 per 18.000, 0. 4 tambah 0 berarti ya 4 tahun. 4 tahun aja, nggak usah diubah jadi bulan ataupun hari, karena udah pas 4 tahun. Kesimpulannya, jadi mesin A diterima karena periode pengembalian atau payback periodnya untuk mesin Pres B adalah 4 tahun. Sama, kenapa diterima ya karena 4 tahun. Maksimal kan 5 tahun, jadi ini masih bisa dikonsider lah sama perusahaan gitu. Oke, buat yang mesin C sama aja sih caranya kayak mesin A sama B, cuma beda angka doang. Kalian cobain sendiri ya untuk tahu benar atau salahnya. Aku udah buat si kunjaunya di bank soal, oke? Jadi kalian bisa lihat di situ. Lanjut yang B. B itu NPV atau Net Present Value. Dia tuh punya rumus sigma CFT atau aliran kas masuk per 1 plus K. K ini biaya modal yang tadi 15%. Pangkat T. T-nya itu yang periodenya nih, 1, 2, 3, sampai 8.
min CF0. CF0 tuh investasi awal. Oh ya, di Kunjau yang aku udah buat tuh ada tipenya, Beb. Jadi aku nulis yang min ini tuh plus ternyata. Tapi harusnya yang bener yang ini ya, yang negatif. Tapi sisanya udah bener kok, cuma yang ini doang yang tipe, yang negatif ini doang. Lalu NPV itu punya kriteria. Kalau misalkan NPV-nya lebih besar pada 0, berarti proyek diterima. Kalau lebih kecil pada 0, berarti proyek ditolak. Langsung cobain aja di mesin A. Investasi awalnya katanya 85.000. Nah, kalau misalkan NPV lebih enak, kalian hitung pakai tabel karena lebih terstruktur aja. Kan tadi di tabel cuma informasinya tahun dan aliran kas masuk kan, si CFT-nya itu. Kalian tambah nih, perhitungan present value aliran kas. Yang ini, CFT per 1 plus K pangkat T, kayak gitu. CFT yang ini, yang CF1 18.000 per 1 plus K-nya. K-nya tuh kalian kalau mau lihat lagi nih. Cost of capital-nya atau biaya modalnya 15%. Kalian harus jadi desimal, oke? 0,15 pangkat 1 karena dia periodenya tahun ke-1, jadi pangkat 1 kayak gitu. 1 tambah 0,15, 1,15 pangkat 1, 18.000 dibagi 1,15 yaitu 15.652,17. Seterusnya juga sama tahun kedua sampai tahun keempat. Terus kalau udah sampai tahun terakhir nanti kalian tambahin deh. Kenapa ditambahin? Karena di rumus awalnya itu kan sigma. Oke, berarti kalian harus tambahin. Udah ketemu hasil pertambahannya yaitu 80.771,75 dikurangi nih si CF0-nya. CF0 atau investasi awal katanya 85.000 kan. Dikurangin 85.000 jadi NPV-nya negatif 4.228,25. Negatif nih berarti dia lebih kecil pada 0 kan NPV-nya. Artinya proyek pengembalian mesin Pres A ditolak. Lanjut di mesin B, katanya investasi awalnya 60.000. Kita tambah si tabel informasinya yang tadi kayak tadi mesin A, perhitungan present value aliran kas. Si CFT per 1 plus K pangkat T. CF1-nya kan 12.000 per 1 plus K-nya 0,15 pangkat T-nya 1 karena dia periode tahun 1. Kalau misalkan dia periode tahun 2 berarti T-nya 2. Kalau misalkan dia periode tahun 7 berarti dia T-nya 7. Udah tinggal jumlahin 1 tambah 0,15, 1,15, 12.000 dibagi 1,15 itu 10.434,78. Seterusnya kalian hitung sama aja ke bawahnya, habis itu kalian jumlahin, itu dapat 81.887,89. Nah, dikurangi sama CF0 kan, si investasi awal. Investasi awalnya katanya 60.000. Min 60.000, jadi NPV-nya 21.887,89 rupiah. Nah, ini NPV-nya lebih dari 0. Artinya, proyek pengembalian mesin Pres B diterima. Untuk mesin C, kalian coba sendiri ya. Jawabannya lihat di bank soal, oke? Soal ke-6 itu adalah loan and leasing. Di sini kita punya soal perusahaan X, dia membutuhkan peralatan selama 2 tahun yang harganya 100 juta. Nah, perusahaan itu dapat memilih nih, dia mau menyewa atau membeli dari aset tersebut. Nah, misalkan tingkat pajak adalah 40%, dan jika alat dibeli, maka perusahaan akan meminjam ke bank sebesar 100 juta. Dengan kata lain, berarti dia ngutang ke bank. Dengan bunga yaitu 10% per tahun. Nah, pokok pinjaman itu akan dibayarkan oleh perusahaan pada akhir tahun kedua. Alternatif lain, perusahaan X menyewa untuk 2 tahun, dengan sewa sebesar 55 juta pada setiap akhir tahun. Depresiasi menggunakan metode garis lurus. Alternatif mana yang seharusnya dipilih perusahaan? Oke, jadi pada soal ini, si perusahaan X ini dia butuh peralatan nih, untuk dipakai selama 2 tahun. Harganya adalah 100 juta. Nah, perusahaan itu dia punya 2 pilihan, dia mau beli atau mau nyewa.
Nah, misalkan tingkat pajaknya tadi yang 40%. Nah, kalau beli, itu perusahaan tuh akan minjem uang ke bank. Dengan kata lain berarti dia akan ngutang ke bank. Bunganya adalah 10% per tahun. Dan kalau dia sewa, itu berarti dia tinggal bayar 55 juta setiap tahunnya. Nah, alternatif mana nih yang harus dipilih oleh perusahaan? Sewa atau beli? Mending sewa atau beli? Nah, untuk mencari tahu mana yang lebih baik, itu kita harus menghitung present value dari cash outflow masing-masing alternatif. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Pertama kita cari tahu dulu nih, apa sih yang diketahui secara umumnya? Nah, secara umum kita ketahui nih bahwa umur dari peralatan tersebut itu akan dipakai selama 2 tahun. Berarti N-nya itu adalah 2. Dan kemudian harga dari barang tersebut itu adalah 100 juta. Berarti si perusahaan itu akan melakukan pinjaman sebesar 100 juta. Ya, pinjamannya 100 juta. Kemudian diketahui bahwa tingkat pajaknya itu adalah 40%. Berarti pajaknya adalah 40%. Nah, sekarang kita coba cari dulu nih alternatif pertama, yaitu jika alatnya dibeli. Nah, kalau alatnya dibeli, kan dia bilang kalau perusahaan itu mau beli, dia akan minjem ke uang nih ke bank. Berarti kan dia bakal ngutang ke bank kan, bunganya adalah 10%. Nah, berarti si perusahaan ini, pertama kita harus mencari dulu nih, berapa sih bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bunga dalam nominal ya, atau I besarnya. Berapa sih jumlah uang yang akan dibayarkan perusahaan? Jumlah bunga dalam bentuk uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan si bunga dengan jumlah utangnya dia, yaitu 10% dikalikan 100 juta. Maka kita dapat I besarnya adalah 10 juta. Nah, kemudian nih, ketika dia ngutang selama 2 tahun kan, berarti akan ada schedule pembayaran nih. Kita coba jabarkan, di tahun pertama perusahaan ini bayar apa aja, di tahun kedua perusahaan ini bayar apa aja. Nah, karena di soal ini dia dibilangin bahwa pokok pinjaman itu akan dibayarkan oleh perusahaan pada akhir tahun kedua. Berarti perusahaan itu cuma akan bayar si 100 juta ini di akhir tahun kedua. Sedangkan di tahun pertama dia hanya akan membayar bunganya aja. Berarti di sini kita tahu nih bahwa tahun pertama dia tidak akan membayar pokok pinjamannya, tapi dia akan membayar bunganya, yaitu sebesar 10 juta tadi ya per tahun. Berarti bayar 10 juta, maka total angsuran yang akan dibayar adalah 10 juta. Kemudian pada tahun kedua, dia bilang dia akan membayar pokok pinjamannya. Berarti adalah 100 juta ditambah bunganya, yaitu 10 juta per tahun. Berarti tambah 10 juta. Nah, maka total angsuran yang akan dibayarkan pada tahun kedua itu adalah 110 juta. Nah, setelah kita mengetahui nih, berapa sih angsuran yang dia bayar tiap tahunnya, kita bisa mencari cash outflow-nya. Di mana cash outflow ini juga nantinya akan mempertimbangkan depresiasi. Karena kalau dia beli, berarti kan alat itu dia udah milikin kan, dia udah punya alat itu. Berarti dia harus mempertimbangkan biaya depresiasi. Nah, karena di soal ini dia bilang bahwa depresiasi itu menggunakan metode garis lurus, berarti bisa kita dapatkan langsung dengan cara membagi harga barang tersebut dibagi dengan dibagi dengan umur ekonomisnya, dibagi dengan jumlah tahunnya. Berarti 100 juta dibagi 2, yaitu 50 juta. Nah, di sini untuk mencari cash outflow, itu kita bisa bikin tabel ini ya. Pertama kita lihat dulu nih angsurannya. Udah diketahui di tahun pertama 10 juta, dan di tahun kedua 110 juta. Nah, bunganya itu udah tetap ya, bahwa bunganya itu yang akan dibayar adalah 10% per tahun. Berarti 10 juta dan 10 juta. Kemudian depresiasinya juga sama nih, 50 juta per tahun. Berarti 50 juta, 50 juta. Nah, kemudian kita cari nih, si tax shield-nya. Tax shield ini itu bisa kita dapat dengan cara menambahkan bunga dengan depresiasi. Jadi bunga ditambah depresiasi dikali dengan pajaknya, yaitu 40%. Jadi 10 ditambah 50, berarti kan 60 juta. 60 juta dikali 40%, 24 juta. Begitu juga dengan tahun kedua, 10 juta ditambah 50 juta, 60 juta, dikali 40%, 24 juta. Berarti setelah ini kita bisa dapat nih cash outflow-nya. Caranya yaitu dengan mengurangi angsuran dengan tax shield-nya. 10 juta dikurangi 24 juta, yaitu minus 14 juta. Begitu juga dengan tahun kedua, berarti 110 juta dikurangi 24 juta, 86 juta. Nah, ini kita udah dapet nih cash outflow dari tiap-tiap tahunnya. Nah, sekarang kita mencari present value dari cash outflow tersebut. Di mana kita harus menghitung bunga sesudah pajaknya dulu nih. Bunga sesudah pajak itu bisa kita dapatkan dari 1 min tax dikalikan dengan bunganya.
taksnya tadi udah kita ketahui ya, di soalnya itu 40%, makanya 0,4, dan kemudian bunganya itu tadi udah kita ketahui juga bahwa bunganya adalah 10%. Berarti dikalikan dengan 0,1. Berarti kan sama dengan 0,06 ya. 1 dikurangi 0,4 kan 0,6. Dikali 0,1, 0,06. Berarti kalau kita jadikan persen, akan jadi 6%. Nah, di sini kita cari nih, PVIF 6% ya. Berarti kan tadi pada tahun pertama dan kedua kita tahu ya, cash outflow-nya itu adalah minus 14 juta dan 86 juta. Nah, PVIF ini itu bisa kita dapat nilainya dari tabel PVIF. Nah, kita lihat tabel PVIF 6%. Pada tahun pertama itu dia menunjukkan angka 0,943. Sedangkan pada tahun kedua dia menunjukkan angka 0,890. Nah, kita bisa cari nih present value dari cash outflow-nya dengan cara mengalihkan cash outflow-nya dikali dengan PVIF. Berarti minus 14 juta dikali 0,943, kita dapat 13 juta 202. Terus kemudian 86 juta ini kita kali dengan 0,890, kita dapat 76 juta 54. Nah, kalau kita jumlahkan, ini dua kita jumlahkan, kita dapatkan total present value cash outflow yaitu sebesar 63.338.000. Nah, ini adalah total present value cash outflow buat ketika si perusahaan membeli. Nah, sekarang kita lihat nih, ketika perusahaan sewa, itu berapa sih present value cash outflow dari sewa ini? Pertama, kita lihat nih bahwa sama ya tadi, N-nya adalah 2, kemudian dia bilang bahwa ketika dia menyewa, dia akan membayar sewa sebesar 55 juta pada tiap akhir tahun. Berarti angsurannya adalah 55 juta dengan jumlah pajak yang sama yaitu 40%. Nah, dari sini karena kita udah tahu kan ya bahwa dia akan membayar angsuran sebesar 55 juta, berarti kita udah nggak perlu mencari schedule pembayaran kayak yang waktu pas kita beli tadi. Karena kita udah tahu bahwa setiap tahun kita akan mengeluarkan uang sebesar 55 juta. Nah, jadi kita bisa langsung mencari cash outflow-nya aja nih. Berarti pada tahun pertama dan tahun kedua itu angsurannya sama-sama 55 juta. Nah, kemudian kita mencari tax shield-nya. Kenapa beda sama yang tadi beli? Kalau yang tadi beli itu tadi dikenakan bunga, terus juga ada biaya depresiasi. Sedangkan ketika kita nyewa, kita tidak dikenakan dua biaya ini. Jadi kita tidak perlu menyertakan bunga dan depresiasi. Cukup angsurannya aja. Oke, di sini angsuran, terus kemudian tax shield-nya ini itu bisa kita dapatkan dengan angsurannya dikali dengan 40%. Jadi 55 juta dikali 40%, kita dapatkan 22 juta. Begitu juga di tahun kedua. 55 juta dikali 40%, kita dapatkan 22 juta. Nah, sehingga cash outflow-nya itu bisa kita dapatkan 55 juta dikurangi dengan 22 juta, kita dapatkan 33 juta. Begitu juga di tahun kedua, 33 juta juga. Jadi, ketika kita nyewa, cash outflow untuk tahun pertama dan tahun kedua itu sama-sama 33 juta. Nah, setelah kita mendapatkan cash outflow ini, kita bisa dapat nih present value cash outflow-nya. Untuk mencari bunga sesudah pajak itu juga sama kayak yang sebelumnya. Yang kebetulan juga bunganya kita masukkan juga sama ya 10%. Kalau kita misalkan kita tadi beli itu kan kita kena bunga 10%. Jadi tetap kita masukkan di sini juga sama sehingga kita dapatkan 6%. Nah, sama seperti sebelumnya, cara mencari PVIF itu bisa kita lihat dengan tabel, sehingga pada tahun pertama kita dapat 0,943 dan pada tahun kedua kita dapat 0,890. Nah, present value cash outflow-nya ini bisa kita dapatkan dari cash outflow-nya dikali PVIF, 33 juta dikali 0,943. Kita dapatkan 31,119 juta, terus juga pada tahun kedua 33 juta dikali 0,890. Kita dapatkan 29,37 juta. Nah, ketika kita jumlahkan, kita bisa dapat nih total present value cash outflow untuk opsi sewa, yaitu adalah sebesar 60.489.000. Nah, berdasarkan perhitungan present value, itu bisa kita lihat nih, opsi mana sih yang terbaik. Nah, dengan cara kita memilih opsi yang paling murah. Nah, ketika kita sewa, kita dapat nih, total present value-nya adalah 60,489 juta. Sedangkan tadi ketika kita beli, kita dapat 63,338. Berarti kan lebih murah yang sewa kan? Berarti lebih baik alternatif yang seharusnya dipilih adalah menyewa. Karena perusahaan dapat membayar lebih murah dibandingkan jika membeli. Berarti yang harus dipilih oleh perusahaan adalah sewa.
Nah, sekian adalah tutorial dari UAS Manajemen Keuangan tahun 2020. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.